Tak terasa, musim 2024-2025 sudah memasuki paruh musimnya. Selain performa tim, tentu saja performa pemain tak kalah jadi sorotan. Apalagi ada beberapa transfer heboh yang terjadi di musim panas 2024-2025 kemarin. Namun, tak selamanya transfer-transfer heboh ini memenuhi ekspektasi. Bisa jadi karena memang salah beli atau ekspektasi kita saja yang terlalu tinggi. Lalu siapa saja transfer heboh musim panas 2024-2025 yang ternyata tak sesuai ekspektasi? Simak daftar ini. Ilkay Gundogan. Pemain pertama dalam daftar ini adalah Ilkay Gundogan di Manchester City. Pep Guardiola membeli kembali pemain yang pernah ia buang sebenarnya adalah sebuah kasus yang jarang terjadi. Tapi toh Gundogan balik ke City dengan status free transfer setelah hanya semusim di Barca. Jadi ya awalnya langkah ini memang masuk akal. Tak disangka Gundogan ternyata mengalami penurunan performa yang sangat drastis hanya dalam jangka semusim di Spanyol. Sejak kembali ke Manchester, gelandang asal Jerman ini terlihat jauh dari kelasnya yang dulu dan lebih lambat dalam permainannya. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan tanggung jawab besar di lini tengah tanpa Rodri. Tetapi baik dengan atau tanpa Rodri, kita bisa sepakat performa Gundogan tetap di bawah standar. Dengan City yang kesulitan menunjukkan performa terbaik mereka, transfer ini semakin terlihat seperti keputusan setengah hati. Hasilnya pun sudah jelas tidak sesuai harapan. Savinho. Masih dari sang juara bertahan Premier League Manchester City, Savinho yang City beli dari Girona seharga 30 juta pounds juga jadi pembelian yang tak sesuai ekspektasi. Ketika Savinho menjalani debutnya untuk Manchester City melawan Chelsea di akhir pekan pembukaan musim, banyak yang beranggapan bahwa Pep Guardiola telah menemukan pengganti Riyad Mahrez. Namun, di tengah sorotan terhadap masalah City di lini pertahanan dan tengah musim ini, sektor sayap juga menjadi perhatian. Savinho baru mencetak 1 gol saja. Padahal ia sudah bermain dalam 25 pertandingan di semua kompetisi Manchester City musim ini. Seiring berjalannya waktu, kurangnya kontribusi nyata dari pemain muda ini semakin terlihat jelas. Sepertinya Pep masih butuh belanja pemain sayap tajam dan kreatif untuk menggantikan kepergian Riyad Mahrez. Douglas Luiz. Gelandang asal Brasil ini tampil luar biasa di musim-musim terakhirnya bersama Aston Villa, menjadikannya salah satu pemain terbaik di Premier League. Kepindahannya ke Juventus tampak sebagai langkah yang sangat tepat, baik untuk dirinya maupun untuk si nyonya tua. Namun, awal karir Douglas Luiz di Turin tidak berjalan mulus, sesuatu yang sulit dibayangkan mengingat performanya sebelumnya. Pemain berusia 26 tahun itu kesulitan beradaptasi di bawah asuhan Thiago Motta. Hingga kini, ia hanya mencatatkan 354 menit bermain atau hanya 13 pertandingan di semua kompetisi. Di Serie A saja, ia baru pernah 2 kali jadi starter. Padahal Juve membeli Luiz dengan harga yang tak murah, yaitu 51 juta euro. Cedera ringan juga memperlambat proses adaptasinya. Itu membuatnya sulit menjaga kebugaran dan mendapatkan konsistensi bermain. Semoga Luiz segera bangkit di Italia sebelum transfer yang awalnya menjanjikan malah berubah menjadi bencana. Joao Palhinha. Pengejaran Bayern Munich terhadap Joao Palhinha berlangsung cukup panjang dan berliku. Bavarian sudah mengincar Palhinha sejak musim panas 2023. Dan akhirnya mereka berhasil merekrut gelandang bertahan ini dari Fulham dengan biaya sebesar 51 juta euro. Penantian panjang ini jelas membuat publik Allianz Arena punya ekspektasi tinggi. Palhinha diharapkan membawa kekuatan di lini tengah Bayern. Tetapi sejauh ini ia kesulitan beradaptasi di bawah arahan Vincent Kompany. Seperti halnya Douglas Luiz, Palhinha juga menghadapi tantangan berupa menit bermain yang terbatas dan masalah cedera, yang membuatnya sulit memberikan dampak nyata pada tim. Namun berbeda dengan Luiz yang masih berusia 26 tahun, Palhinha kini berusia 29 tahun, membuatnya memiliki waktu yang lebih singkat untuk membuktikan dirinya di Bavaria. Matthijs de Ligt.
Kebutuhan transfer Manchester United musim panas kemarin sudah jelas, yaitu mendatangkan bek berkelas untuk menambal lini pertahanan yang kopong. Maka dari itu, tak hanya membeli bek muda Leny Yoro, United juga mendatangkan bek penuh pengalaman Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen seharga 42 juta pounds. Namun, setan merah harusnya curiga, mengapa Bayern bersedia melepas de Ligt tanpa negosiasi yang cukup alot. Benar saja, nyatanya performa de Ligt sudah mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam beberapa bulan awal musim ini, de Ligt justru kesulitan menunjukkan performa yang meyakinkan. De Ligt malah tidak terlihat sebagai upgrade yang signifikan dibandingkan Harry Maguire, yang artinya sudah jelas cukup mengecewakan dan tak sesuai ekspektasi. Ia sering terlibat dalam momen-momen krusial ketika United kebobolan. Performanya kini jauh dari performa luar biasa yang pernah ia tunjukkan di Ajax. Joshua Zirkzee. Manchester United merekrut Joshua Zirkzee dengan biaya 36,5 juta pound sterling pada jendela transfer musim panas. Itu memang bukan harga yang mahal untuk seorang striker, apalagi untuk pemain yang dibeli MU. Namun Zirkzee tetap menjadi sorotan karena performanya yang jauh dari ekspektasi. Striker asal Belanda itu sempat mencetak gol kemenangan dalam debutnya melawan Fulham di Old Trafford. Tetapi sejak saat itu ia hanya mencetak 2 gol lagi di Premier League. Total ia baru mencetak 4 gol dalam 27 laga bersama Setan Merah. Selain itu, ia dianggap kurang memiliki kecepatan untuk menjadi ancaman serius di lini serang. Sementara Rasmus Højlund menunjukkan potensi meski masih mentah dan perlu dipoles. Sulit membayangkan Zirkzee akan sukses di bawah asuhan Ruben Amorim. Jika performanya tidak membaik, bukan hal mengejutkan jika ia hanya bertahan 1 musim di Old Trafford. Kylian Mbappe. Jangan terkejut kalau ada nama Kylian Mbappe dalam daftar ini. Transfer Mbappe adalah transfer paling heboh di jagat sepak bola sepanjang kurang lebih 5 tahun terakhir. Transfer ini adalah transfer paling panas dan penuh bumbu drama. Jadi tak heran kalau ekspektasi Mbappe di Real Madrid juga tinggi. Namun kenyataannya bisa kita akui penampilan Mbappe bersama Real Madrid belum memenuhi standar Galacticos. Jangankan itu, performa Mbappe sekarang juga belum bisa disejajarkan dengan performanya dulu saat di PSG. Setelah mencetak gol di Super Cup melawan Atalanta, Mbappe kesulitan untuk benar-benar menyesuaikan diri dengan warna baru klubnya. Saat ini ia telah mencetak 13 gol di semua kompetisi dengan 10 diantaranya terjadi di La Liga. Ia tertinggal dari Lewandowski yang kini memuncaki daftar top scorer La Liga dengan 16 gol. Gol-golnya Mbappe itu juga datang secara sporadis dan tidak konsisten. Ia sempat gagal mengeksekusi penalti seperti di laga lawan Athletic Bilbao dan Liverpool. Mbappe juga kurang terlihat di pertandingan-pertandingan besar Liga Champions. Untungnya, Mbappe mencetak gol krusial dalam kemenangan 3-2 melawan Atalanta yang tampaknya kembali memotivasi dirinya. Tidak dipungkiri juga, Mbappe masih dalam fase menyesuaikan diri dengan tim baru. Sebenarnya tidak ada maksud untuk meragukan kemampuannya, tetapi dengan status bintang besar dan kehebohan yang menyiringi kepindahannya, sejauh ini Mbappe jelas masih belum memenuhi ekspektasi semua orang.